Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, berkerumunlah beribu-ribu orang, sehingga mereka berdesak-desakan. Yesus lalu mulai mengajar pertama-tama kepada murid-muridnya. Katanya, waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan kaum Farisi. Tiada sesuatu pun yang tertutup yang takkan dibuka, dan tiada sesuatu pun yang tersembunyi yang takkan diketahui. Karena itu apa yang kalian katakan dalam gelap akan kedengaran dalam terang, dan yang kalian bisikan ke telinga di dalam kamar akan dimaklumkan dari atas atap rumah. Aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kalian takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi kemudian tak dapat berbuat apa-apa lagi. Aku akan menunjukkan kepadamu siapakah yang harus kalian takuti. Takutilah dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sungguh aku berkata kepadamu, takutilah dia. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian, tidak seekor pun dilupakan Allah. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut, karena kalian lebih berharga daripada banyak burung pipit. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik dan anak-anak sekalian yang saya kasih dalam Tuhan, ada 2 hal yang dapat kita maknai dari 2 bacaan suci yang telah kita dengar terkait dengan 2 perasaan ini yang sangat melekat di dalam diri kita, yang seringkali kita tidak pedulikan, tetapi sangat berguna untuk kita sadari. Pertama, rasa bersalah. Yang kedua, rasa takut. Susah untuk kita kalau sudah melakukan kesalahan memiliki rasa bersalah. Apalagi kalau kita berhadapan dengan orang yang mungkin tidak kita sukai dan tidak kita senangi. Sebenar apapun orang itu, kita tidak ingin melihat dia benar, harus dipersalahkan kalaupun dia tidak salah. Jadi beda antara benar-benar salah dan dipersalahkan. Kalau karena benar-benar salah lalu orang mempersalahkan kita, itu wajar. Tapi kalau kita tidak melakukan kesalahan tapi dipersalahkan, itulah yang perlu kita renungkan. Karena seringkali dalam hidup kita cenderung susah menemukan kesalahan sendiri, tetapi gemar menemukan kesalahan orang, atau bahkan mempersalahkan orang yang sebenarnya tidak pernah bersalah kepada kita. Kenapa rasa seperti itu terpelihara? Karena tidak punya rasa malu, lalu tidak punya rasa bersalah. Masih ada konektivitas dengan apa yang saya khotbahkan beberapa minggu lalu. Tidak ada rasa bersalah muncul di dalam diri kalau kita tidak pernah punya rasa malu. Dan orang yang tidak punya rasa malu akan berbicara seenaknya, semau gue, dan selalu berbicara seolah-olah dia dalam posisi benar, orang semua salah, walaupun kenyataannya sebenarnya dia yang bersalah, orang lain baik-baik saja. Dalam bacaan pertama, kita menemukan bahwa yang paling penting dalam hidup bukan soal kesalahan, tapi tentang kebenaran. Bahwa tidak ada manusia yang tidak bersalah, tapi yang bersalah itu ketika orang mempersalahkan orang lain atau mempersoalkan kesalahan orang lain.
Yang paling penting mungkin membangun kebenaran dan memelihara kebenaran. Dan cara untuk membangun dan memelihara kebenaran harus punya iman. Karena kata Santo Paulus, seperti Abraham selalu dibenarkan Allah karena ia punya iman. Maka konsekuensinya Bapak Ibu, mungkin dalam hidup kita menjumpai kenyataan bahwa orang cenderung mempersalahkan kita walaupun kita tidak bersalah sebenarnya. Tapi tidak perlu peduli dengan hal itu, yang paling penting kita merespon semuanya dengan iman. Karena mata Tuhan itu tidak pernah tertutup, Tuhan tidak pernah tidur, Tuhan tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Karena itu jangan terlalu merespon. Biarkan Tuhan dan alam yang berbicara. Tugas kita adalah membawa semuanya itu dalam doa dan iman. Atau seperti yang dikatakan oleh Santo Paulus dalam bacaan kedua hari Minggu lalu, mari kita memakai prinsip segala perkaraku kutanggungkan di dalam Dia yang menguatkan aku. Karena orang yang beriman selalu dibenarkan Allah. Maka hal kedua yang perlu kita bangun dalam diri adalah memiliki rasa takut dalam iman. Bapak Ibu, rasa takut dalam iman beda dengan rasa takut dalam kondisi biasa. Kalau dalam kondisi biasa kita takut karena ada sesuatu yang mengancam dan membahayakan kita, maka kita punya rasa takut. Tapi kalau rasa takut dalam iman itu bukan karena kita menjumpai hal yang membinasakan atau yang merusakkan kita, tapi yang dimaksudkan adalah kita punya rasa takut kehilangan Tuhan dalam hidup. Nah, inilah rasa takut yang perlu kita bangun. Bukan takut setan, bukan takut dengan hal-hal yang membinasakan, tapi takut jangan sampai Tuhan itu hilang dari dalam diri dan hidup kita. Karena ketika kita kehilangan Tuhan, maka tidak ada orang yang membenarkan dan melindungi kita. Makanya Yesus sendiri dalam Injil mengajak untuk mari kita punya rasa takut. Jadi Yesus dengan gamblang mengatakan, aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, takutilah Dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Inilah yang perlu kita takuti, Tuhan yang menentukan nasib hidup kita. Seringkali kita takut dengan orang-orang yang mungkin kita rasa lebih pintar dan lebih hebat dari kita. Apalagi sudah beradu argumen, apalagi ditambah dengan label gelar-gelar tertentu. Kita yang mungkin tidak berpendidikan tinggi atau tidak seprofesional orang, kadang-kadang membuat merasa underdog dan kita takut menghadapi orang seperti itu. Tapi sebenarnya tidak usah takut kepada siapapun di dunia ini. Kita semua diciptakan oleh Tuhan yang satu dan sama. Dan orang yang punya rasa takut akan Tuhan akan selalu dijaga dan dipelihara oleh Allah. Bahkan Yesus bilang, burung pipit pun dijaga oleh Allah. Ini burung pipit, apalagi kita manusia yang diciptakan Allah sebagai gambar dan rupa Allah, imago Dei. Kita itu bentuk konkret yang nyata dari kehadiran Allah. Maka melihat diri sebagai gambaran Allah itu penting. Melihat sesama sebagai bentuk kehadiran Allah yang konkret itu penting. Maka kalau kita coba menemukan diri kita sebagai bentuk konkret kehadiran Allah atau imago Dei, dan melihat orang lain yang sama diciptakan seperti kita juga adalah gambaran wajah Allah, tentu kita tidak mudah mempersalahkan orang. Karena misalnya Pak Denis hidupnya baik-baik saja dengan saya, tapi saya selalu mempersalahkan dia padahal dia tidak bersalah, hanya karena saya tidak suka dengan Pak Denis misalnya. Kalau orang yang memahami bahwa saya dan Pak Denis juga adalah ciptaan Tuhan yang sama, maka ketika saya mempersalahkan dan mempersoalkan Pak Denis, sama dengan saya sedang mempersalahkan dan mempersoalkan Tuhan. Itu logikanya. Tapi orang yang tidak punya iman tidak akan punya rasa takut untuk mempersalahkan orang lain, karena memang iblis yang menguasai dirinya. Maka Bapak Ibu, kita cenderung punya rasa takut kepada iblis. Saya rasa kita tidak perlu takut dengan iblis, atau bahkan dengan orang yang bertampak manusia tapi berkarakter iblis. Kita tidak usah takut. Kita punya Tuhan. Yang perlu adalah takut jangan sampai Tuhan tidak berada bersama kita. Referen Mazmur kiranya menjadi sebuah peringatan yang sangat menarik untuk kita maknai.
Tuhan, Engkaulah persembunyian bagiku, Engkau melindungi aku, sehingga aku selamat dan bergembira. Semoga Tuhan memberkati kita.